Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Yang terhormat Kepala SDS 1 Kabegelan Ibu Riza Rahmawati SPD, yang kami hormati TGW Angkatan 10 Ibu Ambar Dwi Tiasulan dari SPD, dan Bapak Ibu Guru SDN 1 Kabegelan yang saya banggakan. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif di SDN 1 Kabegelan tanpa ada suatu halangan apapun. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah, dan semoga kita termasuk golongan orang-orang yang mendapat syafaatnya. Amin. Baik Bapak Ibu, karena waktu yang sudah siang, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan membaca basmalah bersama. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Ibu Laini Kurniawati SPD disilahkan. Acara selanjutnya sambutan Kepala SDN 1 Kabegelan kepada Ibu Riza Rahmawati SPD disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurillah wa haula wala quwwata illa billah. Yang saya hormati Ibu Dwi Ambar Tiasulan dari SPD CGW Angkatan 10 Kabupaten Kebumen yang berasal dari SDN 1 Kabegelan Kecamatan Cirebon. Bapak Ibu guru serta karyawan SDN 1 Kabegelan yang saya hormati. Perkenalkan, saya di sini sedikit memberikan sambutan, bukan sambutan, hanya sekedar sharing untuk kita bersama, karena
kita kalau sambutan terlalu resmi sepertinya. Ini Bu Ambar hari ini akan melaksanakan acara diseminasi penerapan budaya positif di SDN 1 Kapegelan. Seperti Bapak Ibu guru ketahui, disiplin positif itu sudah kita ketahui dari beberapa bulan yang lalu ya. Apalagi kita juga menggunakan atau menentukan topik yang kita pelajari di PMF itu juga penerapan budaya positif, disiplin positif, budaya positif itu hampir sama. Dan di sini Bu Ambar sebagai pionirnya kita di SDN 1 Kapegelan sudah menerapkan. Jadi nanti Bapak Ibu guru yang lain bisa untuk ATM. Jangan di copy paste tapi di ATM. Apa ATM? Amati, tiru dan dimodifikasi. Jadi jangan hanya copy paste tapi di ATM. Dan saya harapkan untuk Bapak Ibu guru yang lain nanti setelah di ATM akan jauh lebih baik lagi dari yang sudah dipraktikkan oleh Bu Ambar. Dan diseminasi penerapan budaya positif ini Bu Ambar mungkin mengambilnya baru di kelas 3 karena kelas yang diambil Bu Ambar adalah kelas 3. Jadi saya harapkan juga untuk kelas yang lain walaupun itu Bu Leli sebagai guru mata pelajaran juga tetap menerapkan ada budaya positif dan dipantau. Kalau budaya positif itu tidak dipantau, kita tidak akan tahu ada perkembangan atau tidak, ada hambatan atau tidak. Jadi untuk penerapan budaya positif memang itu tidak bertahap seminggu langsung jadi, itu tetap masih bertahap. Mungkin kita tetap masih harus mengingatkan. Nanti kalau yang namanya budaya positif kalau sudah menjadi budaya, otomatis anak-anak tidak perlu diingatkan, sudah langsung refleks atau paham dengan hal yang harus dilakukan dan yang tidak dilakukan. Semoga acara diseminasi penerapan budaya positif hari ini bisa berjalan lancar. Mohon kerjasama dan bantuan dari Bapak Ibu guru semua. Semoga Bu Ambar bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada Ibu Riza Rahmawati SPD diucapkan terima kasih. Acara selanjutnya diseminasi budaya positif di SD Negeri 1 Kapegelan. Kepada Ibu Dwi Ambar Tias dari SPD disilahkan. Terima kasih Bu Irma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Riza Rahmawati selaku Kepala Sekolah SD Negeri Kapegelan, kepada rekan-rekan guru pendidik maupun tenaga pendidikan SD Negeri 1 Kapegelan yang saya hormati pula. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Perkenalkan, nama saya Dwi Ambar Tias Wulandari. Di sini saya sebagai JGP Angkatan 10. Dalam hal ini saya akan memaparkan tentang aksi nyata modul 1.4 sebagai tugas pembelajaran, yaitu tentang diseminasi penerapan budaya positif di SD Negeri Kapegelan. Kalau dari yang kita tahu di sini untuk budaya positif, sebelumnya salam dan bahagia untuk Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Mari kita berikan perubahan untuk pendidikan yang lebih maju. Pada rancangan rencana tindakan aksi nyata, di sini saya akan memaparkan tentang latar belakang
Latar belakang dari pembelajaran di sekolah akan berlangsung dengan baik jika didukung dengan penerapan budaya yang positif. Dengan budaya positif akan terwujud pembelajaran yang berpihak kepada siswa sehingga siswa belajar dengan aman, nyaman, dan senang. Demi untuk mendukung terwujudnya budaya positif di sekolah, perlu adanya pembentukan keyakinan kelas. Kalau pada saat yang kemarin itu kita belum terlalu familiar dengan keyakinan kelas, tetapi adanya kesepakatan kelas nih Bapak Ibu. Tapi untuk kesini sudah dirubah menjadi keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi di SD Negeri Kabekelan 1. Tidak semua guru paham tentang keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Oleh karena itu perlu dilakukan sosialisasi tentang pembuatan keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi bagi guru di SD Negeri 1 Kabekelan. Tujuan dari adanya diseminasi ini yaitu yang pertama untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang budaya positif. Kemudian yang kedua, terbentuknya motivasi intrinsik kepada murid mendapatkan pemahaman serta tahu tentang keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Kemudian yang ketiga yaitu terbentuknya karakter positif dan keteladanan warga sekolah serta diterapkan di sekolah untuk mendukung terwujudnya budaya positif. Tolak ukur dari diseminasi tersebut yaitu tolak ukur keberhasilan kegiatan ini adalah yang pertama, saya menginginkan guru memahami konsep pembuatan keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi. Yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu adanya poster atau dokumen keyakinan kelas yang dipajang di setiap kelas. Yang ketiga, guru mampu menerapkan segitiga restitusi saat menangani permasalahan siswa. Selanjutnya yaitu lini masa tindakan yang akan dilakukan. Yang pertama, kita membuat perencanaan kegiatan dulu. Kemudian yang kedua, kita membuat materi tentang budaya positif dalam bentuk slide PowerPoint. Kemudian yang ketiga, berkonsultasi dengan kepala sekolah untuk mendapatkan masukan mengenai materi yang sudah dibuat dan menentukan jadwal sosialisasi. 4. Bekerja sama dengan petugas sarana prasarana untuk mempersiapkan ruang presentasi. Kemudian yang kelima, melaksanakan presentasi atau sosialisasi. Kemudian yang keenam, melakukan refleksi dari kegiatan. Dukungan yang dibutuhkan yaitu yang pertama merupakan mendapatkan izin pelaksanaan dari Ibu Kepala Sekolah. Alhamdulillah sudah diizinkan, terima kasih Ibu. Kemudian yang kedua, mendapat dukungan dari rekan sejawat guru untuk mengikuti kegiatan sosialisasi. Kemudian yang ketiga, sarana prasarana petugas yang mendukung pelaksanaan sosialisasi. Selanjutnya, membangun budaya positif di sekolah. Kalau boleh saya tahu, coba Bapak Ibu dari kata-kata budaya positif, membangun budaya positif di sekolah, kira-kira apa yang terbesit dalam benak Bapak Ibu tentang kalimat tersebut? Pemahamannya itu apa? Kalau budaya positif itu apa? Pembiasaan yang baik. Mungkin ada yang lain? Kak Tasih mungkin? Adat istiadat yang baik. Adat istiadat yang baik. Ya, terima kasih. Membangun budaya positif atau disiplin positif adalah sekolah dapat menyediakan lingkungan yang baik atau yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu
berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Tujuan dari disiplin positif ini adalah untuk menanamkan motivasi kita kepada peserta didik kita agar mereka menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi ada kemerdekaan pada sekarang digembar-gemborkan atau digaungkan merdeka belajar itu, siswa itu diberikan kebebasan untuk memilih, berekspresi, kemudian berkreativitas sesuai dengan yang mereka inginkan, dan kita itu memberikan sebagai fasilitator agar mereka juga menjadi orang-orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dalam kata lain juga anak-anak itu dipersiapkan untuk bisa mandiri apabila suatu saat mampu terjun di dunia masyarakat luas. Kemudian untuk selanjutnya, dalam konsep utama modul budaya positif itu ada 6 yang nanti akan kita bahas, yaitu 1, perubahan paradigma baru. Kemudian yang kedua adalah motivasi perilaku manusia. Kemudian yang ketiga, posisi kontrol restitusi. Yang keempat, keyakinan kelas. Yang kelima, segitiga restitusi. Dan yang keenam, kebutuhan dasar manusia. Mungkin nanti saya tidak akan secara acak juga. Untuk yang pertama yaitu tentang perubahan pembelajaran dengan perubahan paradigma baru. Nah, seperti yang kita tahu sekarang, pembelajaran dengan paradigma baru itu adalah pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa dapat belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, coba saya dibantu, kalau pembelajaran diferensiasi yang ada di kelas Bapak Ibu itu apa saja coba yang bisa Bapak Ibu lakukan? Mungkin di kelas 1 pembelajaran diferensiasinya itu bagaimana Bu Dwi? Berarti sesuai dengan minatnya anak, karena mungkin kelas 1 baru kelas awalan, jadi dikelompokkan menurut pemahaman bahasanya gitu. Kalau kelas 2 gimana Bu? Jadi kita kalau ingin memulai sesuatu pembelajaran itu, kita lebih mengenali dulu siswa kita nih Bapak Ibu. Jadi untuk kita dapat memberikan pembelajaran dalam jangka panjang atau target-target yang akan kita peroleh pada saat itu dapat kita rancang dulu dari awal. Yang pertama yaitu mengenali potensi anak satu persatu, baik di literasinya, di numerasinya, maupun di keterampilan yang lainnya. Karena seperti kita tahu bahwa untuk pemahaman atau penerapan filosofi pembelajaran Ki Hajar Dewantara itu, bahwa apapun yang kita lakukan itu adalah semata-mata untuk siswa. Yang kita utamakan adalah siswa. Jadi kita menjembatani siswa dalam proses pembelajaran untuk mencapai cita-citanya suatu saat nanti. Jadi kita bisa saja seperti itu. Kemudian ada hal-hal lain, kemungkinan kita bisa berkomunikasi dengan rekan sejawat, dengan guru sebelumnya, untuk kita tahu bagaimana anak
tersebut di kelas sebelumnya. Jadi kita untuk sambil berjalannya proses pembelajaran kita jadi bisa mengaplikasikan, oh anak ini seperti ini, keunggulannya seperti ini, kelemahannya seperti ini. Jadi kita mampu untuk mencarikan solusi, karena kita tahu bahwa anak SD itu masih dalam proses pertumbuhan, baik pertumbuhan secara fisik, pertumbuhan secara psikisnya itu sangat luar biasa. Jadi alangkah bahagianya, terutama saya sangat bahagia bisa menjadi bagian, kita jadi bagian dari tumbuh kembangnya anak, mencapai cita-citanya anak, mengantarkan anak ke gerbang kesuksesan. Insya Allah disitulah pahala kita selalu mengalir, walaupun kadang ada kekurangan atau kelebihan yang kita lakukan setiap harinya, Bapak Ibu. Kemudian untuk profil pelajar Pancasila itu ada beberapa. Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, kemudian bergotong royong dan kreatif. Yang ingin kita raih dalam hal ini adalah semoga anak-anak mampu dan bisa pada suatu saat anak-anak sudah di lingkungan yang lebih luas, di pergaulan yang lebih luas, di sekolah yang lebih tinggi, anak-anak mampu berkarakter seperti pelajar Pancasila. Kemudian disiplin positif di sini yaitu dalam budaya kita makna disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan kata ketidaknyamanan, ya Bapak Ibu. Ada kesannya agak seperti memaksa gitu, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan bukan ekstrinsik. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin dengan tujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan dan ancaman maupun hukuman. Itu yang kita harapkan seperti itu. Jadi dalam kata-kata di sini itu disiplin itu agak lebih lentur dibandingkan kata di sini ada hukuman, kemudian ancaman, sogokan itu rasanya seperti hal-hal negatif ya. Jadi dalam hal ini nanti kita rubah menjadi yang lebih positif, yaitu mungkin bukan hukuman, ancaman atau sogokan, tetapi kesadaran diri sendiri untuk mau melakukan suatu hal yang lebih baik, kemudian memperbaiki diri, serta jikalau melakukan suatu hal yang istilahnya kurang baik, ada konsekuensinya. Mereka itu menyadari kalau segala sesuatunya itu ada konsekuensinya. Jadi nanti tumbuhnya ke anak itu tidak tumbuh ke arah negatif, tetapi tumbuhnya ke arah positif gitu. Karena pemahaman tersebut jadi tidak ada yang namanya dendam, sakit hati, atau seperti kalau membuli, hampir seperti pembulian ya, itu nanti jatuhnya di psikis, membuat anak lebih merasa bersalah, itu ada nanti ya, nanti kita bahas selanjutnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Motivasi yaitu bentuknya itu dorongan atau keinginan pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, yang pertama itu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Nah, apabila ada murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum,
itu merupakan faktor intrinsik. Kadang dalam permainan anak itu walaupun dia melakukan kesalahan, kadang menutupi menutupi dengan dia tidak mau mengakui. Nah, hal-hal semacam ini nanti yang adalah PR kita untuk merubahnya, bagaimana anak tersebut mau mengakui tapi tidak mempunyai beban. Kemudian yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, biasanya itu ada anak yang kalau misalkan dielem atau dipuji atau di apa itu baru dia mau gitu ya. Nah, itu hal-hal itu masih termasuk dalam unsur motivasi ekstrinsik, masukan dari orang lain baru dia bisa menyadari. Nah, kemudian yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebijakan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya, ya ini merupakan bentuk intrinsik. Nah, ini yang di paling bawah sendiri itu yang kita harapkan nanti pada anak-anak kita, anak-anak itu mampu menjadi pribadi yang kuat, walaupun salah tetap harus mau mengakui kesalahannya. Kalau misalkan dia berbuat baik itu tidak mengharapkan sesuatu, tapi nanti untuk menjadi karakter pada diri anak. Sehingga kita untuk mendisiplinkan anak itu tidak perlu dengan harus menghukum atau kemudian memberikan imbalan. Memang ada anak-anak tertentu yang memang kita harus agak spesial, yaitu pada waktu-waktu tertentu itu memang diberikan waktu untuk spesial untuk menyelesaikan juga. Kemudian yang selanjutnya, hukuman itu dihukum oleh penghargaan. Nah, di sini itu ada 5 hal, yaitu 1, memberikan pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Dalam arti sebetulnya bukan hukuman tapi bentuk konsekuensi ya Bapak. Setelah ada ini hanya garis besar di atas, di depan saja, tetapi nanti di belakang itu nanti kita bahas tentang restitusi segitiga restitusi, nanti jadi lebih paham. Cuman di sini disiplin positif itu kadang kecenderungannya ke arah hukuman, padahal tidak, sebetulnya ke arah konsekuensi. Nah, di sini ada yang memberikan pengaruh jangka pendek maupun jangka panjang. Mungkin untuk anak pada saat itu tidak merasa karena belum mampu gitu ya. Jadi anak cuma ngempet gitu, tapi dia kurang menyadari. Tapi suatu saat itu akan menjadi dendam. Nah, itu waktu jangka panjang maupun jangka pendek. Kemudian penghargaan yang tidak efektif. Kalau anak yang harus berbuat baik harus selalu kita kita pancing terus anak, jadi waktu kita tidak bisa memancing anak karena banyaknya kegiatan, akhirnya anak belum mampu untuk mandiri. Nah, di sini nanti kita budaya positif ini mengarahkan anak supaya anak mampu melakukan hal itu dengan sendirinya, dengan kesadaran diri sendiri. Yang kemudian yang ketiga, penghargaan merusak hubungan. Jadi kadang maksud kita baik, tetapi anak itu karena pada saat baru senang-senangnya dilarang atau dihentikan, otomatis ada gejolak. Nah, ini caranya nanti bagaimana. Kemudian yang keempat yaitu penghargaan tentang mengurangi ketepatan. Yang kelima, penghargaan penghukuman. Selanjutnya, konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, yang pertama, hukuman. Hukuman itu kadang kalau misalkan di sini itu kesannya itu menyakiti, tidak nyaman. Kemudian efeknya siswa menjadi takut, kemudian siswa merasa tertekan, kemudian tidak mengakui kesalahan dan menjadi rendah diri. Yang selanjutnya yaitu penghargaan. Penghargaan itu kadang tidak efektif, kemudian merusak hubungan, karena nanti kalau yang merasa diperhatikan ada temannya nanti yang iri. Itu kok itu diperhatikan aku
enggak gitu. Padahal kan kita kadang memberikan itu sesuai dengan porsinya anak ya Bu. Porsinya anak dalam arti, oh anak ini karena mempunyai fisik yang agak lemah, kita kadang memperlakukannya lebih istimewa gitu. Nah, kemudian mematikan kreativitas juga bisa menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya. Nah, makanya pada raport Merdeka Belajar itu tidak diizinkan adanya pembikinan ranking karena nanti akan di sini memberikan beban atau merusak anak-anak. Jadi anak-anak tidak bisa berkreativitas lebih. Kadang memang agak dilema juga bahwa pembelajaran itu kadang diukur dengan nilai, tetapi kreativitas, kemudian kemampuan verbal yang lain itu, verbal yang lain itu kadang agak di nomor sekian kan gitu Bu. Tapi di kurikulum ini kita diharapkan anak bisa mengeksplor apa yang anak-anak miliki, menjadi anak-anak mandiri yang kreatif serta memiliki karakter. Kemudian yang ketiga itu adanya konsekuensi. Konsekuensi itu penguatan jangka pendek. Perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan, itu konsekuensi. Tetapi lebih lebih longgar, lebih lembut dibandingkan kata-kata hukuman, gitu, Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga yaitu tentang restitusi. Restitusi di sini murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati diri dan orang lain. Yang selanjutnya yaitu teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Kemudian di sini murid menyadari, kemudian bersemangat untuk memperbaiki diri dan melanjutkan kegiatannya. Yang selanjutnya yaitu konsep disiplin pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Di sini pengertian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Contohnya mungkin anak-anak kita itu pernah melakukan kesalahan, jadi kita tidak boleh langsung menyalahkan, tetapi kita memberikan pendekatan, kemudian mengajak ngobrol secara individu, kemudian mengarahkan anak untuk mengakui kesalahannya, kemudian untuk bercerita, pertama bercerita dulu, kemudian mengakui ada apa, terus akhirnya anak itu kita kembalikan kalau seperti itu kita bagaimana ya walaupun yang namanya ada permasalahan itu otomatis anak itu merasa tidak nyaman, ya kan. Tapi kalau hal itu nanti dibiarkan saja, anak itu akan bertindak lebih anarkis karena tidak adanya penahan, gitu istilahnya kan begitu. Jadi di sini kalau kita memberikan pemahaman ke siswa, insya Allah anak itu menjadi lebih bisa mengelola emosionalnya, dan emosional itu tersalurkan menjadi emosional yang positif. Selanjutnya yaitu perbedaannya di sini saya akan memberikan contoh, mungkin contoh saya dengan contoh Bapak Ibu guru mungkin berbeda ya Bu. Jadi siswa itu sering tidak mengerjakan PR Bu. Nah, saya memberikan karena itu sudah ada nanti kesepakatan itu misalkan yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru yang pertama itu memberikan hukuman. Jika guru menghukum itu siswa tersebut itu paling hanya suruh menghormat bendera 10 menit gitu ya misalkan. Nah, gurunya marah dan murid menjadi takut itu kalau kita memberikan hukuman. Kemudian kalau konsekuensinya, jadi apabila setelah adanya kesepakatan atau keyakinan kelas itu kita buat dengan anak, kemudian hasilnya itu kita sepakati bersama, itu nanti kalau
konsekuensi Bapak Ibu. Jadi konsekuensi itu setelah disepakati, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan 3 kali lipat, hanya untuk memberikan efek jera. Tetapi di situ setelah adanya musyawarah bersama-sama kesepakatan dengan semua siswa yang ada. Dengan hal tersebut guru akan tegas dan siswa akan lebih mentaati peraturan. Yang selanjutnya yaitu restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Di antara seperti mungkin anak yang tadi tidak mengerjakan PR, kita panggil secara individu, kemudian kita tanyakan mengapa bisa anak itu tidak mengerjakan PR. Tentunya setiap tindakan yang dilakukan itu mempunyai alasan tersendiri, walaupun itu anak-anak. Dan setelah kita tahu alasannya, kita ajak ngobrol terbuka, kemudian anak menyadari dengan sendirinya, kemudian kita mengarahkan bagaimana cara mencari solusinya. Nanti anak tersebut bisa dengan sendirinya mengeluarkan solusi yang akan dia berikan, dan akhirnya bisa diterapkan supaya lain waktu tidak diulangi lagi. Mungkin ada di antara Bapak Ibu guru yang pernah mengalami suatu masalah gitu loh. Kira-kira itu apa? Mungkin dari Pak Tasim ada pernah mengalami? Dia sering kurang dapat mengontrol emosinya. Jadi ketika bermain dengan temannya ada perselisihan, dia terlibat, terus dia bisa menangis atau tidak terkontrol emosinya, sulit dikendalikan. Jadinya membuat gaduh, membuat pembelajaran menjadi terhambat seperti itu. Solusinya gimana Pak? Cara mengatasinya Pak? Ya, dari paparan tadi mungkin bisa saya panggil berbicara 2 orang, nanti bisa ditanyakan sebab kenapa dia sampai terlibat permasalahannya, kenapa dia sampai menangis, dan tentu saja ditanyakan, kita berikan motivasi agar dia bisa lebih mengendalikan lagi emosinya, sehingga ketika dia bermain atau bersosialisasi dengan temannya bisa mengingat apa yang sudah kita bicarakan, seperti itu. Ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Tasim. Jadi ya teman-teman, yang sudah tadi diutarakan dengan Pak Tasim itu juga semua mungkin hampir sama pernah mengalaminya. Jadi otomatis anak itu kita panggil dulu, kita cari permasalahan yang ada, kemudian kita mengarahkan anak dengan kesadaran anak sendiri. Anak mau mengungkapkan, kemudian mencari solusinya sendiri dengan konsekuensi yang ada, kemudian timbul kesadaran diri sendiri untuk tidak mengulangi suatu kesalahan. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan kembali. Di sini kita tahu ada 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama sebagai penghukum. Jadi guru memposisikan anak itu menghukum, tetapi bukan menghukum siswa. Yang kedua yaitu posisi guru itu sebagai teman, ngajak ngobrol, curhat, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya yaitu membuat rasa bersalah. Yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Jadi posisi manajer yang Bapak Ibu ketahui bukan hanya sebagai kepala sekolah, tapi kita di kelas pun itu kita menjadi manajer bagi anak-anak kita, ataupun kalau kita melakukan suatu kegiatan kita menjadi leader atau pemimpin dari suatu kegiatan itu sudah disebut dengan manajer. Jadi itu lebih luas Bapak Ibu. Kemudian contoh penerapan
sekolah lalu berdiri di depan barisan. Nah, kata-kata itu seperti sudah menghukum gitu Bapak Ibu. Kemudian yang kedua yaitu membuat rasa bersalah. Contohnya kalimatnya seperti, berapa kali ibu guru harus memberitahu kamu, bu guru kecewa sama kamu. Jadi seolah halus, tetapi itu menimbulkan anak itu jadi nggak bisa berkembang nantinya. Gitu. Jadi ada beban tersendiri yang untuk anak. Jadi kadang ada anak yang memang sensitif, ada anak yang mentalnya mungkin lebih di antara yang lainnya. Kemudian yang ketiga, memposisikan kita sebagai teman. Kalimatnya seperti, ayolah yang tertib, buat bu guru bangga. Jadi selalu ada kalimat positif yang mengupkan anak. Jadi anak akan merasa nyaman. Kemudian kali ini tidak apa-apa, kamu salah, tapi lain kali supaya itu bisa dibetulkan. Kemudian guru sebagai pemantau, contohnya seperti, kamu sudah melanggar, apa peraturan dan konsekuensinya, contohnya seperti itu. Kemudian guru sebagai manajer, yaitu kalimatnya contohnya, apabila kamu tahu kesalahanmu, bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini. Jadi kita itu diarahkan atau kita mengarahkan anak untuk lebih bisa berpikir panjang dan mandiri. Kemudian seperti kita ketahui bahwa manusia itu mempunyai kebutuhan dasar, diantaranya yaitu pertama kebutuhan untuk bertahan hidup, yang kedua kebutuhan cinta dan kasih sayang, yaitu kebutuhan untuk bisa diterima di masyarakat maupun di lingkungan di mana kita berada. Kemudian yang selanjutnya kebutuhan penguasaan, yaitu kebutuhan pengakuan atas kemampuan kita. Yang keempat kebutuhan kebebasan, yaitu kebutuhan bebas kita akan memilih pilihan kita masing-masing. Kemudian yang kelima yaitu kebutuhan kesenangan, yaitu kebutuhan untuk merasa senang. Selanjutnya, nah di sini kita sampailah pada keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas itu tidak menjadi kata peraturan kelas saja? Nah, coba dari kalimat itu mohon bantuannya Bapak Ibu. Kenapa sih harus keyakinan kelas? Tidak harus menggunakan peraturan yang mungkin bisa memberikan masukan, monggo. Atau Ibu Kepala, monggo Bu. Keyakinan kelas, karena kalau anak-anak sudah merasa yakin itu dari hatinya, kita tidak perlu membuat peraturan-peraturan yang ada. Jadi anak-anak sudah tahu batasan-batasannya. Untuk peraturan kan biasanya kita membuat peraturan itu tidak sesuai dengan harapannya anak. Kadang anak merasa tertekan dengan adanya kata peraturan, tetapi dengan kalimat atau kata keyakinan kelas yang berasal dari anak-anak sendiri waktu merumuskannya, jadi itu sudah merupakan suatu kesadaran pribadi dari anak. Mungkin ada teman yang lain yang mau menambahkan tentang keyakinan dan peraturan. Ya, akan saya simpulkan sedikit, betul Ibu. Kalau keyakinan dan peraturan itu, kalau keyakinan itu wujudnya kesadaran diri kita bersama-sama memusyawarahkan, membahas, kemudian menyimpulkan. Jadi anak-anak itu tahu apa yang harus dilakukan, karena itu wujud dari kesepakatan bersama. Jadi apa yang dibutuhkan, apa nanti konsekuensinya, itu mereka menyadari. Dan apabila ada salah satu temannya yang melakukan kesalahan atau melakukan di luar keyakinan yang sudah disepakati, mereka sudah tahu konsekuensinya. Nah, kalau di sini peraturan itu kesannya itu hanya satu arah saja. Jadi semacam seperti aturan yang dibuat oleh stakeholder yang ada tanpa adanya
keterbukaan atau musyawarah, tidak adanya kondisinya bagaimana, apa yang dibutuhkan kita tidak tahu. Hanya yang jelas memang sama-sama keyakinan dan peraturan itu ingin mewujudkan kelas atau sekolah itu menjadi lebih baik. Hanya tata caranya saja yang agak berbeda. Kemudian mungkin seperti kalau di jalan raya oke lah peraturannya kita mesti pakai helm, karena untuk berbicara dengan orang banyak itu agak susah. Jadi diterapkan adanya aturan bahwa kalau berkendaraan menggunakan helm dan sudah mempunyai surat izin mengemudi, itu sebagai bentuk aturan. Tapi kalau kesepakatan itu, misalkan contohnya sekarang baru pandemi, jadi untuk menjaga kesehatan kita sendiri dengan orang lain, ya kita lebih baik kalau kita sakit pakai masker atau kita keseharian menggunakan masker. Toh itu juga sebagai penyaring udara yang kotor ya Bapak Ibu. Jadi lebih menjaga kesehatan. Nah, di sini mungkin nanti Bapak Ibu kalau sudah ada kesepakatan, kemudian dibuatlah poster, tempelan supaya anak-anak lebih menarik, mungkin diberi gambar. Kemudian selanjutnya, caranya bagaimana sih pembentukan keyakinan kelas? Di sini sedikit memberikan gambaran, yaitu lebih abstrak dari peraturan. Mengapa kita tidak memiliki peraturan? Yang pertama. Yang kedua, sedikit saja agar anak itu mudah ingat. Jadi kalimatnya jangan panjang-panjang. Kemudian dibuat dalam bentuk positif. Kemudian selanjutnya sesuai dengan ketentuan kelas. Dan yang terakhir berupa pernyataan universal ke arah yang lebih baik. Kemudian selanjutnya, di sini kita sampai pada posisi kontrol restitusi. Di sini ada segitiga restitusi, di mana segitiga ini seperti segitiga pengontrol saja. Yang pertama, apabila ada permasalahan, yang pertama menstabilkan dulu identitas, kemudian validasi ini tindakan yang salah, kemudian yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nanti akan saya jabarkan lagi, yaitu menstabilkan identitas, yaitu kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian validasi tindakan yang salah, yaitu semua perilaku memiliki alasan. Yang bawahnya menanyakan keyakinan bahwa kita semua memiliki motivasi internal pada diri kita masing-masing untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Contohnya seperti video ini akan saya tayangkan sebentar Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu bisa menyimak sebentar cara kita menggunakan restitusi, segitiga restitusi.
kira-kira yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kamu? Coba keyakinan kelas yang mana? Oh, ternyata kamu masih ingat. Lalu, apa kamu punya solusi masalahmu? Iya Bu, pertama saya minta maaf karena tidak mengumpulkan tugas. Kedua, saya tidak akan selalu marah lagi. Dan yang ketiga, saya akan melaksanakan PR dari guru dan akan saya kumpulkan besok. Baik, guru apresiasi untuk tanggung jawabmu dan kamu berkerja. Terima kasih Bu Guru. Permisi. Sama-sama. Terima kasih, itu salah satu bentuk video. Kemudian ada satu lagi contoh video yang dapat Bapak Ibu lihat. Biasanya ini terjadi pada anak-anak dalam keseharian di sekolah. Papa, ada apa nak? Ibu dengar kok. Tadi sepertinya kamu marah-marah ya. Soalnya keras sekali. Kenapa nak? Iya Bu, maaf tadi saya marah-marah terus Bu. Oh, seperti itu. Kamu pasti punya alasan sehingga kamu marah ke bagas ya nak? Iya Bu, dari bagas manajer saya Bu. Oh, pasti mengesalkan ya Bapak. Bagus kok bisa begitu ya. Kalau itu jadi kamu, itu pasti marah. Tapi gimana ya? Suara kamu tadi keras sekali marahnya. Ibu sampai kaget Bapak. Tapi ibu menghargai kalau Bapak tadi marah. Tapi kamu tidak sampai memukul atau membuat anak yang lain nak. Iya Bu, saya minta maaf ya Bu. Ya, sama-sama. Yuk, coba kita sama-sama belajar. Ketika tadi kamu marah itu suara keras sekali ya nak. Nah, kira-kira ada yang tidak sesuai dengan kesepakatan kelas kita tidak ya? Kamu masih ingat dengan keyakinan kelas kita nak? Coba kira-kira keyakinan yang belum kamu lupakan itu apa? Menjaga ketertiban kelas Bu. Nah, kira-kira apa yang akan kamu lakukan supaya kamu bisa menerapkan keyakinan itu? Saya melaporkan kepada guru jika harus dibuat Bu. Mungkin ada yang lain. Saya belajar bersabar dan menahan emosi saya Bu. Nah, berarti kamu sudah paham bahwa kita harus tertib atas sekolah ya. Ya Bu, insya Allah saya akan berusaha lebih sabar lagi Bu. Mana Papa? Terima kasih Bu. Sama-sama. Terima kasih Bapak Ibu Guru. Demikianlah video yang bisa kita saksikan. Itu hanya sepenggal atau salah satu contoh saja supaya kita untuk kedepannya anak tidak merasa terhakimi ataupun tetap bisa menyadari bahwa anak itu mempunyai dengan jujur mau menjelaskan tentang permasalahan yang ada, kemudian dengan adanya keyakinan yang sudah kita sepakati, anak menyadari di mana posisi kesalahan atau kekurangan dia, kemudian anak diarahkan untuk berpikir mandiri dalam menyelesaikan masalah, yaitu dengan cara diberikan rangsangan anak untuk membicarakan atau mengungkapkan apa yang harus dia lakukan. Kemudian kita juga memberikan penguatan bahwa sebaiknya setelah hal itu dilakukan apa yang akan terjadi. Jadi kita selalu pada akhir setiap pemberian penguatan itu, kita di akhirnya memberikan hal-hal positif yang anak itu nanti akan menyadari sendiri kesalahannya, kemudian memperbaiki diri, mencari solusi dengan kesadarannya dia sendiri. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin nanti pada lain kesempatan, pada lain bidang ada hal-hal yang
kegiatan yang sudah dilakukan yang saya dokumentasikan. Mana Bapak? Sama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, sudah sampai di penghujung kegiatan. Alhamdulillah sudah selesai. Terima kasih. Banyak tutur kata yang mungkin kurang berkenan di hati Bapak Ibu, atau alhamdulillah ada pembelajaran yang nanti dapat kita ambil dan kita petik secara bersama-sama. Semoga menjadikan SD Negeri Kapegelan 1 lebih maju dan kita dapat menjembatani, memfasilitasi anak agar anak-anak dapat meraih cita-citanya. Demikian Bapak Ibu sekalian, banyak kekurangan dan kesalahan, mohon maaf yang setulus-tulusnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Ibu Dwi Amartia Sulan dari SPD diucapkan terima kasih. Demikian tadi acara demi acara telah kita lalui bersama. Acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya sebagai pembawa acara banyak kekurangan, mohon maaf yang setulus-tulusnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.